Perkelahian di Banjarmasin, 3 orang tewas. Pancaroba, panen sayur turun drastis. Chelsea lolos 8 besar Piala Dunia antar klub. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Selasa 1 Juli 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, polisi masih selidiki kasus tewasnya 3 pemuda di kawasan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Sejumlah orang mulai diminta keterangan, termasuk relawan pemadam kebakaran yang angkut korban ke rumah sakit. Polisi lakukan penyelidikan dengan mendatangi sejumlah titik lokasi yang diduga berkaitan dengan kasus tewasnya 3 orang. Perkelahian terjadi pada Minggu dini hari atau menjelang subuh di kawasan Jalan Bawang Merah, Sungai Andai, Banjarmasin. Polisi meminta keterangan awal dari sejumlah warga di lapangan, termasuk seorang relawan pemadam kebakaran dan rescue bawang putih yang membawa seorang korban ke rumah sakit. Lagi standby di pos, lagi benahi penerangan unit ambulan. Tiba-tiba satu buah sepeda motor bonceng 4 membawa korban, minta bawa ke rumah sakit. Dan setelah kami sampai di pos, kami cek saturasi masih ada. Langsung kami pasang oksigen, beberapa saat langsung kami bawa ke IGD Ansari Saleh. Setelah nyampe di IGD Ansari Saleh, kurang lebih 15 menit, dinyatakan pihak medis dari IGD Ansari Saleh meninggal dunia. 2 orang korban dilaporkan meninggal pada malam peristiwa, sementara 1 orang pada pagi harinya. Polisi sudah menahan 1 orang diduga pelaku utama dalam peristiwa yang menghilangkan 3 nyawa tersebut. Abrar Effendi, Muhammad Naufal, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Polresta Banjarmasin tangkap pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam di Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin. Pelaku diamankan di rumahnya yang masih berada di wilayah Sungai Andai 5 jam setelah kejadian. Perkelahian terjadi di wilayah Jalan Bawang Merah, Kelurahan Sungai Andai, pada Minggu dini hari. Pelaku yang merupakan seorang residivis diketahui telah mengonsumsi miras bersama temannya sesaat sebelum terjadinya perkelahian. Perkelahian terjadi setelah pelaku dan korban bersenggolan dan sempat terjadi cekcok, dan keduanya membawa senjata tajam. Pelaku menggunakan senjata pisau berukuran besar, sementara korban menggunakan celurit. Pelaku tewaskan 3 orang dalam perkelahian. 2 tewas di tempat, sementara 1 orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit namun tak dapat terselamatkan. Polisi bilang bahwa perkelahian tersebut tidak terjadi 1 lawan 3. Ketiga korban tidak datang secara bersamaan sehingga tidak terjadi pertarungan serentak. Memang sempat ada pelaku berkelit di awal, namun karena ada beberapa saksi maupun ada juga kita kedapatan sajamnya, kita lakukan juga peninjauan kembali ke TKP. Akhirnya dibuatkan rekon juga, prarekonnya yang bersangkutan sudah mengakui dan tidak bisa mengelak dari saksi-saksi juga. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Polisi menangkap seorang pria karena lakukan tindak pidana pencurian. Rumah yang ditinggal penghuni jadi sasaran pelaku.
Seorang pria berinisial YS ditangkap polisi usai melakukan pencurian. Pelaku beraksi dengan mencongkel pintu depan rumah saat rumah kosong ditinggal pemiliknya. Pelaku menggasak satu unit kamera dan laptop. Untuk TKP di Jalan Indra Kila, Gang Taufik nomor 26, Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara. Untuk BB, 1 unit laptop, 1 unit kamera, dan 1 untuk pencongkel yang ada tepatnya di depan kita. Ya. Jadi beliau ini masuk ke rumahnya korban itu dengan cara mencongkel pada saat keadaan rumah lagi kosong. Dan kerugian diperkirakan korban sebesar 27 juta rupiah. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti, termasuk alat congkelnya. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain. Pancaroba, panen sayur turun drastis. Selengkapnya sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Hasil panen petani sayuran di Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berkurang drastis. Kondisi ini akibat terdampak musim pancaroba. Cuaca panas dengan intensitas hujan yang tinggi di Kalimantan Selatan berdampak buruk terhadap tanaman sayur di Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru. Seorang petani sayur di Jalan Kurnia Ujung mengaku tanaman sayur miliknya tumbuh tidak normal karena cuaca yang tidak menentu. Hasil panen pun turun drastis. Seperti tanaman cabai yang saat ini hanya bisa menghasilkan 7 kg sekali panen. Padahal biasanya saat panen raya bisa mencapai 100 kg. Sedangkan jenis sayuran lainnya seperti terong dan pare juga tumbuh kerdil. Itu kurang bagus juga itu. Uang itu 1 roll itu putihannya itu paling 4 kilo, 6 kilo itu. 7 kilo 1 kali. 1 kali panen. Itu kalau bagus itu hampir 1 pikul. 1 pikul itu berapa kilo? 1 putihan 100 kilo. Sementara seorang pembeli memilih untuk membeli sayuran langsung dari kebun karena lebih segar dan harga yang jauh lebih murah dari di pasar. Kebun, kenapa enggak langsung ke sini gitu. Dan kebetulan saya usaha catering, ya seneng. Otomatis karena harganya kan lebih miring dibanding di pasar itu sih. Selain menjual ke pembeli yang datang, petani juga menjual hasil panen dari lahan sekitar 1 hektar ini ke pengepul. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, SMAN 1 Banjarmasin menetapkan 358 peserta didik baru hasil seleksi tahun ajaran baru. Meski memiliki kuota 360 kursi, 2 diantaranya tidak dibuka untuk siswa baru karena masih ditempati siswa lama yang tidak naik kelas. Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMA di Kalimantan Selatan resmi dirilis pada Senin siang. Di SMAN 1 Banjarmasin, total 358 peserta didik dinyatakan lulus dan diterima. Hasil penerimaan siswa diumumkan lewat website resmi sekolah, sehingga orang tua cukup mengakses dari rumah tanpa harus datang ke sekolah. Pihak sekolah mengakui jumlah siswa baru tak sesuai dari kuota maksimal yang seharusnya 360 siswa, karena adanya siswa-siswa kelas 10 dinyatakan tidak naik kelas. Nah, itu juga alasan kenapa kami mengumumkannya lewat website, sebenarnya untuk memudahkan siswa dan orang tua. Pertama, tidak perlu datang ke sekolah. Yang kedua, di sana juga
include pengumumannya selain daftar nama yang dinyatakan lulus SPMBD sama 1, juga ada informasi mengenai daftar ulang. Daftar ulangnya nanti tanggal 1 sampai 3 Juli. Di situ juga sudah dilengkapi dengan berkas-berkas yang harus dibawa pada saat daftar ulang supaya masyarakat nanti tidak repot bolak-balik, khususnya orang tua. Setelah mengumumkan hasil seleksi penerimaan, daftar ulang bagi siswa akan dilakukan selama 3 hari, terhitung sejak 1 Juli hingga 3 Juli. Proses daftar ulang pun harus datang ke sekolah, lantaran harus menyiapkan berkas secara fisik untuk membuktikan keabsahannya. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, momen pergantian tahun ajaran baru jadi berkah bagi penjual seragam sekolah di Banjarmasin. Toko Belanga di kawasan Pasar Baru mencatat penjualan seragam meningkat lebih dari 3 kali lipat dibanding hari biasa. Lalu lalang pembeli di toko Belanga, Pasar Baru Banjarmasin terlihat lebih ramai dari biasanya. Masa penerimaan peserta didik baru jadi mendatangkan untung bagi penjual seragam sekolah. Terhitung sejak awal Juni mampu menghabiskan 1.000 lebih setel seragam terjual. Pendapatannya mencapai 3 kali lipat dari hari biasanya dengan harga jual Rp250.000 untuk satu setel seragam. Mungkin sehari kalau kita hitung sehari adalah hitungan 50 lembar atau berapa untuk perharinya lah. Kalau untuk ini kan meledak Pak. Setiap mendekati tahun ajaran, insya Allah, apalagi sebentar lagi kan 17 Agustus sampai sekarang ini kan kita mulai ini segala seragam paskibra. Nah itu, secara umum seluruh kabupaten apa segala, ya alhamdulillah ke toko Belanga gitu. Pembeli didominasi orang tua siswa baru dari tingkat SD hingga SMA, bertepatan dengan mulainya pendaftaran peserta didik baru. Mencari perlengkapan baju sekolah anak. Memang mau mendekati mau masuk sekolah Bula? Ya, masuk sekolah kan kalau untuk masuk SD tanggal 7 mulainya. Jadi untuk perlengkapan sekolah dicari dari sekarang. Penjual seragam sekolah tahun ini diperkirakan terus berlanjut hingga pekan pertama Juli. Sebanyak ribuan seragam pun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan di Banjarmasin, termasuk kabupaten lain yang menjadi langganan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Warga serbu acara makan gratis yang disediakan kepolisian dalam momen Car Free Day di kawasan Siring 0 km Banjarmasin. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Polri dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-79. Suasana berbeda tampak dalam momen Car Free Day di kawasan 0 km Banjarmasin kali ini. Warga memadati lokasi perayaan HUT Bayangkara ke-79 untuk mendapatkan makanan gratis melalui berbagai stand UMKM yang telah disediakan. Sebanyak 3.500 paket makanan gratis disiapkan oleh pihak kepolisian kepada warga. Aksi sosial ini menggandeng 30 UMKM di Banjarmasin dan 5 UMKM milik Bayangkari. Kapolda Kalsel bilang kegiatan ini mencerminkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polri mempunyai komitmen bahwa setiap tugas pelaksanaan tugas pokok fungsinya itu mendasari kepada fokus kepada pelayanan masyarakat. Nah ini bentuk daripada kedekatan Polri kepada masyarakat juga. Aksi sosial ini mendapatkan respon positif warga. Kegiatan ini tak hanya sebagai sarana merekatkan hubungan antar Polri dan masyarakat, namun juga diharapkan memiliki manfaat langsung kepada pelaku UMKM. Enak ya, tiap tahun depan bisa mengadakan lagi. Jadi masyarakat rasa senang. Ya mudah di disiplin penegakan hukumnya. Pada perayaan Hari Jadi Bayangkara ke-79 ini, Kapolda Kalsel berharap Polri dapat menjadi semakin profesional, humanis, dan semakin dicintai oleh masyarakat, serta mampu menjadi institusi yang benar-benar hadir untuk rakyat. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Tim pemadam kebakaran Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selain bertugas memadamkan api, tim pemadam juga membantu proses evakuasi kucing liar yang masuk ke rumah warga saat sedang melahirkan. Biasanya pemadam kebakaran dihubungi saat kejadian darurat atau saat kebakaran terjadi. Tapi ternyata tak hanya itu, warga juga menghubungi damkar untuk membantu hal lain, termasuk mengevakuasi kucing liar yang masuk ke rumah warga. Awalnya warga mengira kucing tadi adalah bangkai lantaran mengeluarkan bau busuk. Namun setelah diperiksa, ternyata bau tadi bersumber dari seekor kucing betina yang gagal melahirkan dan anak kucing yang masih tersangkut tidak bisa keluar. Petugas damkar lalu membantu proses melahirkan, walau anak kucing telah dalam keadaan mati. Kami dari Dinas Damkar Kutai Kartanegara mendapat laporan dari warga di Jalan Pesut, Gang 3, RT nomor 59, Kelurahan Timbau. Laporan itu masuk karena adanya bau busuk di dalam rumah. Ternyata kami menindaklanjuti laporan warga tersebut dengan mengerahkan 5 orang personil. Setelah kami sampai ke TKP, ternyata bau busuk itu disebabkan dari indukan kucing yang melahirkan. Namun proses melahirkannya sepertinya gagal karena ada bayi yang sangkut dari saluran melahirkannya. Kucing yang lemas lalu dibawa ke klinik hewan dan dokter hewan akan melakukan operasi sesar untuk mengeluarkan anak kucing yang belum dilahirkan. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.